Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan yang namanya komunikasi. Dari kita bangun hingga kita tidur kembali, kita selalu berkomunikasi dengan orang sekitar kita, baik teman, orang tua, saudara, atau bahkan dalam dunia kerja kita akan berkomunikasi dengan atasan kita maupun dengan rekan kerja kita. Nah, dalam kesempatan kali ini, kami kelompok 11 akan membahas komunikasi ini lebih dalam lagi. Kami beranggotakan Najwa Sakib, Rio Danuarta, dan Zahra Nabila. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Nah, secara bahasa, komunikasi adalah sebagai suatu proses penyampaian informasi, baik pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak ke pihak lain yang umumnya itu dilakukan secara lisan ataupun verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Nah, apa sih fungsi komunikasi ini? Fungsi komunikasi ada 4. Yang pertama yaitu sebagai kendali. Dalam dunia kerja, dalam perusahaan ataupun organisasi, atasan akan mengendalikan karyawannya menggunakan komunikasi ini agar pekerjaan-pekerjaan dilakukan secara baik dan terstruktur. Kemudian sebagai motivasi. Biasanya seorang manajer akan memotivasi karyawannya agar bekerja dengan giat dan tekun. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pengungkap emosional. Karyawan biasanya akan mengungkapkan perasaannya ketika bekerja di suatu organisasi atau perusahaan. Apakah dia senang, apakah dia puas, atau bahkan dia kecewa. Kemudian sebagai informasi, jelas komunikasi digunakan sebagai alat atau media yang digunakan untuk menyebarkan informasi. Seorang juara komunikasi secara filosofis didasarkan pada keyakinan bahwa komunikasi penting untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan komitmen terhadap visi dan strategi. Para pemimpin menggunakan komunikasi untuk menyatukan orang-orang di sekitar tujuan dan identitas yang sama untuk memastikan bahwa visi dan strategi dipahami dan diterima secara mendalam oleh karyawan. Dengan membangun iklim komunikasi yang terbuka, mengajukan pertanyaan secara aktif, mendengarkan orang lain, menerapkan praktik dialog, menggunakan keterangan dan bercerita, para pemimpin memfasilitasi dan mendukung percakapan strategis yang membantu memajukan organisasi. Komunikasi pemimpin diarahkan pada tujuan karena mengarahkan perhatian semua orang ke visi, nilai, dan hasil yang diinginkan dari kelompok atau organisasi, dan membujuk orang untuk bertindak dengan cara membantu mencapai visi tersebut. Para pemimpin menggunakan banyak metode komunikasi, termasuk memilih saluran komunikasi yang kaya dan menggunakan komunikasi nonverbal. Para pemimpin sering menggunakan bahasa dan perilaku simbolis untuk menyampaikan pesan mereka dan mempengaruhi orang lain. Selanjutnya kita akan membahas proses komunikasi. Ketika sender atau si komunikator menyampaikan pesan ke receiver atau si komunikan, ada proses yang terjadi di antara keduanya. Yang pertama itu bisa kita sebut dengan encoding. Encoding ini adalah mengubah pikiran si sender menjadi sebuah kata-kata. Kata-kata yang bisa disampaikan kepada orang lain. Yaitu kemudian langkah yang kedua yaitu media. Media ini adalah penyampai atau perantara di antara keduanya. Ini bisa seperti tulisan, seperti suara. Kemudian decoding. Decoding ini adalah proses menerjemahkan. Ketika pesan didapat dari si encoding, akan diterjemahkan di decoding. Nah, ketika berhasil diterjemahkan, maka akan diterima oleh si receiver atau si komunikan. Ketika satu proses ini terjadi, ini disebut sebagai komunikasi linear, yaitu komunikasi satu arah, karena hanya dari si sender ke si receiver. Namun ketika si receiver ini memberikan respon ataupun feedback, maka disebut dengan komunikasi sirkuler atau dua arah. Nah, ketika komunikasi sirkuler ini terjadi, maka tidak jelas siapa sendernya ataupun siapa receivernya, karena keduanya menggunakan peran ini secara bergantian. Namun, ketika kita berkomunikasi tidak selalu 100% sempurna. Akan selalu ada yang namanya noise, atau bisa disebut juga dengan gangguan, atau miscommunication. Nah, noise ini bisa terjadi di mana aja, baik encoding, baik di media maupun di decoding. Nah, ketika terjadi di encoding,
Mungkin bisa terjadi ketika kita memikirkan sesuatu, kita tidak bisa mengungkapkan sesuatu itu. Nah, itu disebut noise dalam encoding. Kemudian, ketika noise ini terjadi di media, mungkin seperti tulisan kita yang tidak jelas atau suara kita yang tidak jelas. Nah, ketika noise ini terjadi di decoding, itu di saat dimana kita tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, begitulah proses komunikasi. Oke, jadi selanjutnya ada 3 jenis hambatan dalam berkomunikasi. Nah, yang pertama itu ada hambatan teknis. Nah, jadi hambatan teknis ini terjadi karena kurangnya sarana dan peranan yang diperlukan dalam proses komunikasi, yang mana penguasaan teknik dan metode berkomunikasi yang dilakukan itu tidak sesuai dan kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya proses komunikasi. Nah, yang kedua itu ada hambatan sematik. Nah, jadi hambatan sematik terjadi karena kesalahan dalam menafsirkan dan juga kesalahan dalam memberikan pengertian terhadap bahasa atau kata-kata, kalimat, kode-kode yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Nah, yang terakhir ada hambatan perilaku. Nah, disebut juga hambatan kemanusiaan. Nah, hambatan ini disebabkan oleh berbagai bentuk sikap atau perilaku baik dari komunikator maupun komunikan. Nah, selanjutnya ada persuasi dan pengaruh. Nah, jadi persuasi ini dalam atau sebagai upaya seorang pimpinan dalam meningkatkan kinerja karyawan, hal ini tidak terlepas dari adanya komunikasi. Nah, komunikasi merupakan faktor utama atau faktor penting dalam kehidupan suatu organisasi, baik organisasi yang dilakukan oleh pimpinan terhadap karyawan maupun komunikasi yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Nah, peran pimpinan dalam menggerakkan sumber daya yang ada sangat menentukan terhadap sukses atau tidaknya organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi seorang manajer itu harus melakukan strategi komunikasi yang persuasif. Nah, efek komunikasi persuasif ini yaitu perubahan yang terjadi pada diri persuader atau yang dipersuasi sebagai akibat dari diterimanya pesan melalui proses komunikasi. Nah, jadi efek yang bisa terjadi itu berbentuk perubahan sikap, pendapat, dan tingkah laku. Nah, bisa terjadi oleh faktor yang menentukan keberhasilan persuasi, yang diantaranya komunikator yang mempunyai kredibilitas tinggi, pesan, kemudian pengaruh lingkungan, serta pengertian dan kesinambungan suatu pesan. Selanjutnya ada mendengarkan. Nah, mendengarkan ini merupakan salah satu komponen penting dalam berkomunikasi. Nah, kita sering temui nih terkadang instruksi dari seorang manajer atau pemimpin dalam suatu unit kerja belum tentu dipahami oleh karyawannya, lalu terjadi diskomunikasi atau distorsi pesan yang mana setiap instruksi seolah diabaikan oleh karyawan. Nah, kemudian pada giliran proses bekerja tidak menghasilkan kinerja yang optimum. Nah, semua itu karena ada kesalahan dari proses komunikasi dari seorang manajer. Nah, dia berkomunikasi dengan asumsi bahwa semua karyawan akan memahami apa yang dimaksud gitu. Padahal dalam kenyataannya tidak demikian. Nah, seharusnya seorang pemimpin atau seorang manajer itu harus memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk bertanya dan menyampaikan gagasan. Nah, jangan sampai komunikasi yang terjadi itu cuma searah. Nah, karena itu kalau seorang manajer ingin instruksinya dipatuhi oleh bawahannya, maka dia pun juga harus siap untuk mendengarkan apapun yang disampaikan oleh karyawannya. Nah, apakah itu berupa pertanyaan, gagasan, dan keluhan-keluhan itu harus didengarkan. Jadi memang pada prakteknya dalam menerima pesan ini tidaklah mudah. Nah, mudahnya itu tidak semudah menyampaikan pesan begitu saja. Nah, untuk menerima pesan dari karyawan, nah seorang manajer memerlukan pemahaman tentang isi, maksud, dan tujuan dari pesan itu tersendiri. Bahkan sering dipertimbangkan siapa yang menyampaikan pesan tersebut. Nah, selain itu diperlukan juga kemauan kuat untuk mendengarkan sesuatu dari bawah. Selanjutnya ada kunci dari mendengarkan dengan efektif. Yang pertama, ada aktif mendengarkan, kemudian temukan bidang yang diminati, tahan akan gangguan, manfaatkan fakta bahwa pikiran lebih cepat daripada ucapan, kemudian kita juga harus responsif. Selanjutnya menilai berdasarkan topik bukan berdasarkan pembawaan. Selanjutnya menahan diri dari komentar atau kritik.
kemudian mendengarkan ide-ide lain, dan yang terakhir melatih pikiran. Berikut ini ada 2 jenis saluran komunikasi. Nah, yang pertama adalah saluran komunikasi formal. Nah, dalam kaitannya dengan proses penyampaian informasi dari manajer kepada bawahan ataupun dari manajer kepada karyawannya. Nah, pola transformasi informasi dapat berbentuk komunikasi dari atas ke bawah atau downward communication, kemudian komunikasi dari bawah ke atas atau upward communication. Nah, yang selanjutnya komunikasi horizontal atau horizontal communication, dan yang terakhir komunikasi diagonal atau diagonal communication. Nah, selanjutnya ada saluran komunikasi non formal. Nah, dalam jaringan komunikasi informal, setiap orang yang ada dalam suatu organisasi tanpa memedulikan jenjang hierarki, pangkat, dan kedudukan atau jabatan dapat berkomunikasi secara luas, meskipun hal-hal yang mereka perbincangkan biasanya bersifat umum. Nah, kadang-kala mereka juga membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan situasi kerja yang ada dalam organisasinya tersebut. Baik, saya akan lanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada percakapan. Percakapan terjadi karena adanya kekurangpahaman, ketidaksetujuan, dan eh, perbedaan sudut pandang. Nah, percakapan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu dialog, yang kedua adalah diskusi. Nah, dialog ini biasanya digunakan untuk yang pertama mengungkapkan perasaan, mengeksplorasi asumsi, menangguhkan keyakinan, yang terakhir membangun persamaan. Hasil dari dialog ini akan menghasilkan suatu resolusi jangka panjang. Yang kedua, solusi inovatif kelompok terpadu. Yang ketiga, makna bersama. Yang terakhir, pola pikir yang berubah. Nah, yang kedua ada diskusi. Diskusi biasanya digunakan untuk menempatkan posisi, menyatakan kepastian, meyakinkan orang lain, dan membangun oposisi. Hasil dari diskusi akan menghasilkan resolusi jangka pendek, kesepakatan berdasarkan logika, oposisi dikalahkan, yang terakhir pola pikir yang dipegang. Lalu selanjutnya ada feedback dan pembelajaran. Manajer menggunakan evaluasi dan komunikasi untuk membantu individu. Feedback atau timbal baliknya adalah memungkinkan manajer untuk menentukan apakah mereka berhasil berkomunikasi, sering diabaikan, dan memberi dan menerima umpan balik biasanya sulit ataupun baik untuk manajer dan karyawan. Manajer yang sukses memfokuskan umpan balik mereka biasanya mendapatkan manfaat untuk membantu mengembangkan kapasitas bawahan, eh, lalu dan juga untuk mengajarkan organisasi bagaimana mencapai tujuan dengan lebih baik. Selanjutnya ada krisis komunikasi. Nah, krisis komunikasi ini diperlukan keterampilan utama untuk menanggulangi krisis komunikasi tersebut. Yang pertama ada pertahankan fokus, yaitu ketika kita sedang berbicara dengan lawan bicara atau pendengar kita, diusahakan untuk fokus kepada apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Yang kedua, terlihat menonjol. Menonjol di sini bermakna kita harus berusaha bagaimana agar pendengar atau lawan bicara kita bisa fokus kepada apa yang sedang kita sampaikan, sehingga apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh para pendengar. Yang ketiga, ada keluarkan kebenaran yang terburuk. Nah, mengeluarkan kebenaran yang terburuk ini bertujuan agar pendengar atau lawan bicara bisa mengetahui apa saja ancaman yang mungkin terjadi di perusahaan yang mereka jalani. Nah, yang keempat ada komunikasi visi untuk masa depan, yaitu merencanakan sesuatu yang perlu disiapkan untuk masa mendatang. Eh, Lalu selanjutnya ada hambatan berkomunikasi. Ada dua tipe, yaitu hambatan individu dan hambatan organisasi. Hambatan individu sendiri, contohnya adalah dinamika antar pribadi, saluran dan media, mekanisme pertahanan, semantik, dan isyarat yang konsisten. Lalu hambatan organisasi yaitu perbedaan status dan kekuatan, kebutuhan dan tujuan departemen, kurangnya saluran formal, jaringan komunikasi tidak cocok untuk tugas, dan yang terakhir koordinasi yang buruk.
Cara mengatasi hambatan berkomunikasi tersebut ada beberapa cara. Yang pertama, mendengarkan secara aktif. Yang kedua, pemilihan saluran yang tepat. Pertanyaan asumsi yang mendasari pengetahuan tentang perspektif orang lain. Yang ketiga, iklim kepercayaan. Dialog pengembangan dan penggunaan saluran formal mendorong berbagai saluran, formal dan informal. Yang keempat, ada mengubah organisasi atau struktur kelompok agar sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Dan yang terakhir, ada umpan balik dan pembelajaran. Lalu selanjutnya ada pedoman untuk membantu manajer memfasilitasi komunikasi. Fokus pada isu-isu substantif versus konflik interpersonal. Yang pertama ada fokus pada fakta. Manajer harus fokus dengan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dengan kejadian yang ada di lapangan. Yang kedua ada kembangkan beberapa alternatif. Perusahaan membutuhkan pengembangan alternatif di perusahaannya agar perusahaan dapat memiliki berbagai macam rencana atau cara-cara lain. Yang ketiga ada pertahankan keseimbangan kekuatan, yaitu mempertahankan keseimbangan di antara para manajer atau manajer ke karyawan agar tidak ada ketimpangan atau ketakutan dari hierarki atas. Dan yang terakhir ada jangan pernah memaksakan konsensus. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.